Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Rusada Limaluka dengan NIM 19090100002 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Salmonella spp, dan Klebsiella spp. Yang pertama, bakteri Escherichia coli. Escherichia coli merupakan salah satu bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat gram-negatif, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Meskipun demikian, beberapa jenis E. coli dapat bersifat patogen, seperti yang masuk dalam golongan E. coli enteropatogenik, E. coli enteroinvasif, E. coli enterotoksigenik, dan E. coli enterohemoragik. Untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, dilakukan berbagai macam uji. Yang pertama, isolasi E. coli dalam kultur murni. Metode identifikasi E. coli dapat dilakukan dengan menggunakan isolat melalui pembiakan bakteri dalam satu media. Beberapa media kultur yang sering digunakan antaranya dengan menggunakan media agar selektif seperti Mekon K agar. Contohnya E. coli O157 strain H7 diidentifikasi menggunakan media selektif Mekon K agar dengan sorbitol. Sekitar 90% strain E. coli pada usus manusia cepat memfermentasi sorbitol, sedangkan O157 strain H7 tidak. E. coli septicemia, ISK, dan meningitis dibentuk oleh pertumbuhan E. coli dari darah, urin, atau cairan cerebrospinal. Teknik diagnosa berikutnya dilakukan dengan menggunakan tes serologis. Diagnosa serologis menggunakan enzim immunoassay ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi serum untuk lipopolisakarida O157 strain H7 yang tersedia di pusat untuk pengendalian dan pencegahan penyakit untuk wabah investigasi. Diagnosa yang ketiga dilakukan dengan menggunakan tes molekuler PCR. Metode PCR, yang mana metode ini merupakan salah satu metode molekuler yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan diagnosa bakteri. PCR telah terbukti memiliki tingkat sensitivitas yang sama atau lebih besar dari pemeriksaan kultur, dan metode tersebut mampu mendeteksi bakteri dengan waktu yang lebih cepat. Bakteri E. coli dideteksi menggunakan primer E. coli O157 dan dapat mendeteksi keberadaan bakteri E. coli dengan cepat. Yang kedua, Salmonella sp. Salmonella sp merupakan bakteri batang lurus, gram-negatif, tidak berspora, dan bergerak dengan flagel peritrik. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, yang artinya dia dapat hidup dengan baik itu dengan oksigen atau tanpa oksigen. Infeksi penyakit ini terjadi akibat kontaminasi makanan dan minuman. Untuk demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan demam paratifoid yang disebabkan oleh Salmonella paratifi A, B, dan C, kuman masuk melalui mulut menuju lambung untuk mencapai usus halus, lalu ke kelenjar getah bening. Kemudian, kuman ini akan masuk dalam saluran darah dan timbul gejala. Dan sampai di organ tubuh, Salmonella sp ini akan berkembang biak. Diagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dapat dilakukan dengan berbagai teknik pemeriksaan dan juga uji laboratorium. Yang pertama, anamnesis. Pada teknik anamnesis ini, kita akan melihat secara langsung tanda klinis penyakitnya. Tanda klinis yang nampak pada saat terinfeksi bakteri ini biasanya meliputi demam. Demam ini akan naik secara bertahap pada minggu pertama, kemudian menetap atau remiten pada minggu kedua. Selain demam, tanda-tanda lain yang muncul biasanya itu ada sakit kepala, mialgia, anoreksia, mual, muntah, bahkan diare. Diagnosa yang kedua itu dengan isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Diagnosa ini dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas,
dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Sampel lingkungan ini termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar juga dapat membantu diagnosis ini. Yang ketiga, pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood. Pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, media selektif ini lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit sekitar 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Yang ketiga, Klebsiella sp. Klebsiella sp ini merupakan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae yang biasa ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratory. Pada manusia itu, Klebsiella pneumonia ini hidup secara saprofit dalam sistem pernapasan dan tinja manusia normal sebesar 5%, dengan 1%-nya dapat menyebabkan radang paru-paru. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, Klebsiella sp ini merupakan bakteri fakultatif anaerob. Dia juga merupakan kuman berbentuk batang pendek, tidak memiliki spora, dan tidak memiliki flagella. Untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella sp dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode isolasi dan identifikasi. Isolasi primer dilakukan pada media agar darah dan McConkey dengan strict plate teknik. Media dieramkan pada inkubator dengan CO2 5% dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pada media McConkey, koloni Klebsiella sp ini tampak berwarna merah muda mukoid. Sampel dapat berupa sputum, cairan cerebrospinal atau urin. Identifikasi bakteri ini dapat digunakan dengan uji TSIA atau triple sugar iron agar dan pengecatan kapsul. Koloni murni pada media agar darah atau McConkey ini diambil menggunakan jarum OC, kemudian ditusuk pada bagian boot dan digores pada permukaan slide media TSIA. Kemudian hasilnya diamati setelah inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Hasil positif bakteri Klebsiella sp ini yaitu dengan ditandai warna media TSIA menjadi kuning pada bagian slide dan boot dan dapat dijumpai gas dan tidak terbentuk H2S. Uji yang kedua yaitu uji motalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Bakteri diinokulasikan dengan menggunakan suatu kawat lurus melalui pusat medium. Organisme-organisme non-motil seperti Klebsiella sp ini hanya tumbuh pada garis inokulum, sedangkan organisme yang motil tumbuh keluar dari medium yang menjadi keruh. Pada uji motalitas ini, koloni murni diambil dengan menggunakan jarum OC, kemudian ditusukkan secara tegak lurus. Klebsiella sp ini hanya tumbuh pada garis inokulum. Identifikasi kemudian dilanjutkan dengan pengecetan kapsul. 1 OC tinta Cina diambil dan diletakkan pada bagian pinggir kaca objek. Selanjutnya diambil 1 OC suspensi bakteri dan dicampurkan sampai homogen, kemudian dibuat preparat apusan. Setelah itu diperiksa di bawah mikroskop. Klebsiella sp ini akan berwarna dengan latar belakang berwarna gelap, sedangkan kapsul ini tidak tercatat karena sukar mengikat warna. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknik diagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Terima kasih, semoga bermanfaat.